Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin 22 Februari tahun 2021 adalah Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Pesta ini telah dirayakan selama 4 abad oleh gereja yang berpusat di Roma. Maksud pesta ini dirayakan adalah untuk menghormati Petrus sebagai wakil Kristus dan gembala tertinggi gereja yang mempunyai kuasa rohani atas segenap anggota gereja dan semua gereja setempat. Kuasa Petrus ini yang lazim disebut primat Petrus diberikan langsung oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Kedudukan Petrus kemudian diganti oleh uskup Roma, yaitu Bapa Suci atau Paus. Ia menjadi tanda kesatuan gereja dan bertugas meneguhkan kita semua dalam iman. Semoga kita bersatu padu dalam cinta kasih dan teguh dalam iman yang sama. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Petrus, pasal 5, ayat 1-4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 16 ayat 13-19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pelayan yang berkualitas. Cerita pengakuan Petrus tentang identitas Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, adalah pengakuan surgawi. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Pengakuan Petrus sebagai pernyataan surgawi itu merupakan landasan bagi Yesus untuk menjadikan Petrus sebagai pemimpin seluruh jemaat Kristus. Tidak hanya sekedar pemimpin, melainkan juga diberikan otoritas atau kuasa surgawi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kunci untuk kehidupan di dunia maupun kelak di surga. Serah terima kuasa dari Yesus itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi gereja secara tetap meneruskan kuasa dan kepemimpinan itu. Namun pertanyaan yang paling mendasar adalah bentuk kuasa seperti apa yang perlu ditonjolkan oleh gereja terhadap jemaat Kristus? Saudara-saudariku terkasih, surat pertama Rasul Petrus menyebut dengan sangat indah. Pertama, gembalakan jemaat Kristus jangan dengan terpaksa, tetapi sukarela dan sesuai dengan kehendak Allah. Acap kali tugas pelayanan yang diberikan kepada kita dilaksanakan dengan bersungut-sungut. Maka kerelaan hati untuk bekerja bisa luntur karenanya. Yang kedua adalah jangan mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Gereja dan status pelayan cenderung menjadi sarana untuk mendapatkan keuntungan materi. Motivasi pelayanan menjadi sangat materialistik. Apa saja dikerjakan asal mendapat untung. Hal yang ketiga adalah jangan suka main perintah, tetapi harus menjadi teladan. Hari ini terjadi krisis keteladanan. Para pemimpin jasmani maupun rohani kehilangan wibawa, bahkan cenderung ditinggalkan umat atau masyarakat. Bahkan orang tua pun tak lagi dihormati anak-anaknya. Kata-kata dan perintah menjadi hampa dan tidak berguna. Jemaat Kristus dan atau masyarakat lebih menghendaki teladan hidup. Pelayan yang berkualitas adalah pelayan yang bekerja dengan sukarela, mengabdi secara total, serta menjadi sumber keteladanan. Ini tidak hanya dimaksudkan untuk para pemimpin gereja dan masyarakat, tetapi juga berlaku untuk kita sendiri yang memimpin diri sendiri, keluarga, kelompok orang tertentu, agar menerapkan kepemimpinan yang diajarkan Kristus kepada kita semua. Semoga demikian. Amin.